pertanyaan tentang poligami Ustaz. Ustaz, kenapa antum taruh poligami terakhir? biar berkesan Ustaz. Biasanya udah pada ngantuk Ustaz. Ustaz, saya seorang istri yang terus belajar untuk berbakti kepada suami saya. Semoga Allah berikan surga Firdaus dari ikhtiar saya dalam berbakti. Pertanyaannya, apakah boleh sebagai bentuk bakti ke suami saya dan berharap mendapatkan pahala yang besar dalam menjalankan sunnah? Saya meminta suami saya untuk poligami dengan salah satu sahabat saya yang berstatus sebagai janda. Tapi sepertinya suami saya masih belum berani poligami Ustaz. Tolong dinasehati. Ini enggak usah saya... Ini enggak usah saya yang jawab. Semua laki-laki bisa jawab. Coba jawab jujur. Kalau istri antum begini, antum bagaimana? Hah? Subhanallah, bicara masalah nikah dan poligami ini bagi laki-laki biar sudah diranjang kematian. Ya. Kalau antum bilang mau nikah, langsung segar. Kuasa Allah SWT. Saya kedatangan tamu. Subhanallah, beliau mau wakafin tanah di kantor. Sudah 80 tahun mungkin umurnya. Beliau pakai alat dengar, ya, karena kurang jelas. Ditemani sama anak-anak perempuan beliau. Anak perempuan itu sudah 65 tahun gitu ya. Ngobrol-ngobrol, terus jadi setiap bapak ini ngomong, anaknya jelasin lagi ke saya. Tapi saya bapak ini kok masih sehat gitu ya. Terus saya langsung tanya, sebentar Bu, saya mana ya, coba saya bicara. Bapak umur berapa? Dia jawab 80 tahun. Seingat saya, 80 tahun. Terus kemudian saya tanya, Bapak masih sama istri? Dia bilang tidak. Kenapa? Bapak kenapa nggak menikah lagi? Itu di depan saya, dia cabut alat dengarnya. Terus dia bilang, oh ya saya mau menikah. Ya, setelah itu 1 jam ke depan tanpa alat pendengar itu. Ngobrol sama saya langsung. Saya sampai bilang, iya Pak menikah Pak, gini nomor. Terus anaknya bilang, Ustadz ini ayah saya sebentar pulang demo nih minta nikah. Gitu. Ya, subhanallah, orang bicara masalah nikah ini luar biasa, terutama bagi laki-laki. Kadang-kadang saya, ini cuma sebagai pemahaman saja. Supaya misalnya, apa hikmahnya? Kenapa Allah SWT sebutkan surga ada bidadari? Bidadari itu kalau cirinya di surah Rahman, surah Al-Waqiah kan badannya bagus, cantik, putih, setia, segala macam. Ada juga disebutkan sisi yang lain, gelang dari emas, ya, baju dari sutra, segala macam. Saya coba pertemukan dengan metode pendidikan anak gitu. Kalau anak laki-laki, antum bilang begini, nanti tidak kalau selesai kuliah, ayah akan kasih kamu emas. Menarik gak buat dia? Antum sekarang sini, ya. Saya bilang, anggap saya ayah antum, terus bilang, nanti tidak kalau selesai kuliah ayah kasih emas. Antum tertarik gak? Tapi coba saya bilang begini, kalau selesai kuliah ayah nikahkan. Hah? Semangat gak? Semangat. Jadi bidadari di surga itu lebih kepada buat antum memang. Untuk laki-laki. Sebagian salaf, mereka pada saat sebelum masuk medan perang, mereka saling mengingatkan hadis tentang bidadari di surga. Sebagian yang lain menegur mengatakan, kenapa yang kamu bahas tentang bidadarinya? Kenapa bukan bahas yang lain? Istanahnya, misalnya bajunya segala macam. Maka mereka menjawab dengan sangat fair, biasa. Mereka mengatakan, dengan inilah kami termotivasi untuk mati syahid. Itu karena Allah janjikan kan gitu. Kalau emas, perak, baju sutra, kalau anak perempuan, antum bilang begini, nak, kalau selesai sekolah, selesai kuliah, ayah nikahkan. Kira-kira mau nggak dia? Coba akhwat bisa jawab di belakang. Kalau selesai kuliah, ayah nikahkan. Pasti dia takut. Tapi coba, kalau selesai kuliah, ayah kasih kau gelang emas. Suka nggak? Hah? Itu ada jawaban di belakang. Jawab. Mau katanya. Berarti gelang emas, baju sutra, buat akhwat memang itu. Walaupun semua nanti kita akan nikmatin itu di surga. Seperti itulah. Pak, saya pribadi sebagai penutup mengatakan jazakallah khair. Terima kasih ukhti penanya ini. Karena dia ingin menunjukkan secara pribadi. Mungkin bukan semua. Dia ingin menunjukkan sebagai bentuk bakti saya sebagai suami. Boleh nggak saya menyuruh suami saya untuk menikahi seorang sahabat saya yang janda. Tapi suami saya masih menolak. Itu niat yang baik. Karena bab nikah adalah bab ibadah kan gitu. Dia ingin meraih pahala. Karena semua istri yang memotivasi suaminya untuk menikah. Kemudian ternyata dia sebabnya. Otomatis rumah tangga yang kedua. Dari nafkah, dari interaksi biologis, dari anak-anak nanti yang akan ada. Dipanen pahalanya karena dia penyebab daripada perbuatan baik tersebut. Kadang-kadang ada beberapa keadaan. Di mana memang seorang akhwat.
Kalau dia cerdas dan dia melihat memang keadaan suaminya ini memang dia tidak bisa dikontrol kecuali memang dia akan menikah lagi. Maka dia lebih dulu melangkah untuk merangkul suaminya agar mendapatkan orang yang dia kenal. Supaya nanti jangan datang wanita poligami yang tidak dikenal sama dia. Maka dia mengambil keputusan ini. Maka itu satu hal yang baik. Itu kan dibandingkan nanti suaminya menikah sama orang dia tidak tahu. Toh nanti dia akan satu rumah tangga dengan orang ini. Itu salah satu ijtihad. Saya katakan tidak semua wanita begitu. Tapi kalau ini ada, tentu saja ini niat yang sangat baik dan mulia. Semoga Allah ikhlaskan niatnya tentunya. Amin. Dan Allah catatkan sebagai tambahan pahala seperti yang dimaksudkan. Semoga Allah balas dengan surga firdausnya. Allahumma amin.